Poin 6, menjaga harga diri dan tidak tabarruj. Perilaku menjaga harga diri dan menjauhi tabarruj, yakni berhias secara berlebihan dalam bermedia sosial, adalah bagian penting dari etika dan akhlak Islam. Terlebih ketika sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk mencari ketenaran dan penghasilan, meskipun dengan cara yang tidak sesuai syariat. Mohon dijelaskan makna tabarut, Ustaz, karena kebanyakan wanita memahami tabarut sebatas dandan yang sangat cantik dan menimbulkan syahwat ke lawan jenis. Berikutnya, mohon Al-Ustaz terangkan tentang bahaya tabarut, karena istri saya pasang foto profil yang difilter di Facebook dan tampilannya sangat jauh sekali dari aslinya. Yang difoto kelihatan putih dan sangat cantik sekali, sehingga banyak laki-laki yang inbox ke istri dan istri pun melayaninya. Dikasih saran kalau tabarut termasuk dosa besar, tapi istri cuma diam saja. Walaupun sekarang foto profil sudah diganti, tapi istri masih melayani laki-laki yang inbox dan WA secara diam-diam dan tersembunyi. Mohon saran dan tausiah Al-Ustaz untuk istri saya yang sekarang mendengarkan di rumah. Coba Al-Ahzab 33 itu tentang tabarruj. Mari dibaca Al-Ahzab 33. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33. Kalau di brosur di halaman 7. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya dah. Wanita-wanita mukminah itu dilarang oleh Allah bertingkah seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Salah satunya dilarang oleh Allah untuk bertabarruj seperti mereka. Apa itu tabarruj? Dulu itu wanita-wanita jahiliyah itu kalau keluar rumah itu dengan sengaja dandane itu menor menggoda, tebar pesona. Tujuannya tebar pesona sehingga dandane menor, auratnya ditampakkan. Kalau mereka punya perhiasan ditampakkan di luar, direnteng. Kalungnya ya kayak jobo ini, kalungnya besar emas di ini. Untuk apa? Kebanggaan. Gelangnya taruh di luar, renteng-renteng di kaki ya. Jadi kalau berjalan muni, cing, kincing, kincing dulu begitu. Tujuannya apa? Menarik perhatian. Nah, wanita-wanita mukminah dilarang
Apa tidak boleh berdandan? Boleh. Tapi jangan melampaui batas dalam berdandan. Apa tidak boleh pakai perhiasan? Boleh, tapi jangan ditampak-tampakkan dengan tujuan untuk pamer ya. Apalagi kalau sampai menampakkan lekuk auratnya. Nah itu tabarut. Akan jadi salah satu penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Coba itu di hadis halaman 8 ada itu, dibaca itu. Brosur halaman 8. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqari yadribuna bihan nasa wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asni matil bukhti al ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan orang ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, yaitu kaum atau orang-orang yang memegang cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang lain, dan orang perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang, berlenggak-lenggok, kepalanya bagaikan punuk unta yang miring. Maka mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian, yakni jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Ya dah. Hari fokus kita pada kalimat wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Ada dua penghuni neraka jahanam kekal di dalamnya, yang mana Nabi belum pernah melihat. Baru saat itu Nabi diberitahu oleh Allah, sebelumnya belum. Ternyata salah satunya wanita-wanita yang berpakaian, tapi ariyat seperti telanjang, ketoke berpakaian, tapi lekuk tubuhnya kelihatan semua. Itu khasiat ariyat itu begitu, berpakaian tetapi seperti telanjang. Lekuk tubuhnya depan belakang kelihatan semuanya, padahal ada kain yang menutup tubuhnya. Tapi lekuknya kelihatan semua. Itu tabarruj penghuni neraka jahanam. Mumilatun ma'ilat, lenggak-lenggok, joget-joget dak karuan, digawe-gawe, dibuat-buat untuk menarik perhatian lawan jenis. Kalau kepalanya ditutup, tapi kadang kepalanya seperti punuk unta miring, ketoke kudungan ning bendole. Di sini, di sini, di sini. Untuk menarik perhatian. Bahkan bendole enek sing dhuwure semene.
Itu wanita-wanita penghuni neraka yang belum pernah dilihat Nabi. Termasuk wanita-wanita pasang filter terus melayani inbokan laki-laki yang bukan mahram. Terus no nek pengen nyemplung neraka. Dia pakai filter, pasang foto tapi pakai filter. Yaitu boleh-boleh saja. Tapi kalau tujuannya untuk menarik laki-laki yang bukan mahram dan dia melayani perselingkuhan via internet, ya sudah, siap-siap tidak mencium harum wanginya surga. Itu juga tabarruj. Pakai filter itu kan satu kebohongan juga. Wong bojone dhewe lho ngantek ngomong aslinya tidak seperti itu. Di filter itu ketok ayu banget, glowing banget. Suaminya sendiri saja sampai nyocoke lihat fotonya. Iki asli pora gitu. Iki kok ayu men. Lah iki asline lho. Ya lah. Di depan suaminya dia tidak mau berdandan cantik. Kalau di depan laki-laki lain juga di dunia maya, dia akan memanipulasi bagaimana caranya biar terlihat cantik. Dipandang suaminya tidak menyenangkan, dipandang laki-laki lain berusaha menyenangkan. Ya, tabarruj itu. Kalau diterus-teruskan, ya sudah berarti siap menjadi penghuni neraka. Kalau tidak tobat, pasang foto itu ya boleh-boleh saja. Tapi tujuannya bukan untuk menarik perhatian lawan jenis. Alangkah baiknya foto apa adanya. Nek asine glowing ya glowing ya. Kalau aslinya sawo mateng ya sawo mateng. Kalau putih ya putih kan itu loh. Ora kok putih difilter sawo mateng. Bukan sawo mateng terus difilter putih. Mbok tampilkan apa adanya. Kalau untuk biar dikenali oleh keluarganya, itu tidak apa-apa tujuan menampilkan foto profil. Tapi kalau tujuannya untuk menarik perhatian lawan jenis, ini yang tabarruj, ini calon penghuni neraka. Dan putri-putri kita, istri-istri kita pasti tahu tujuan dia menampilkan foto dengan filter seperti itu, tujuannya apa itu. Istri kita, putri kita itu jadi ngerti. Apakah biar dikatakan cantik oleh laki-laki yang bukan mahram, untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram, atau apa? Allah tidak bisa dibohongi. Meski lesannya mengatakan, oh saya pasang foto profil itu biar dikenal oleh keluarga besar saya. Tapi sebetulnya di dalam hatinya, ben aku dikatakan ayu, cantik,
banyak laki-laki tertarik, engkau tak layani. Lah itu Allah nggak bisa ditipu. Dosa itu kalau untuk tujuan seperti itu. Dah berhenti total ya. Nah apalagi kok sampai melayani chat inbox WA laki-laki lain inten, melayani di situ. Laki-laki lain mengatakan, cantiknya. Ya Allah, cukup engkau kirim pada hamba satu seperti ini ya Allah. Meski sudah punya anak 3, tapi tetap kelihatan cantiknya seperti ABG. Sudah begitu dilayani. Maaf, Anda merasa cantik gak? Biasa saja. Dilayani begitu. Lama-lama semakin intens. Awalnya di dunia maya, setan gak puas hanya di dunia maya. Akhirnya digiring oleh setan, keseret ke dunia nyata, zina sudah. Na'udzubillah. Nah itu ya. Tahan keinginan hawa nafsunya untuk tabarruj. Wong kita tidak tabarruj itu ya tidak rugi kok, malah justru untung kok. Dijanjikan surga oleh Allah kok. Bisa menjaga aurat, hanya menyenangkan di depan suaminya. Tapi yang ada terbalik-balik. Di dunia maya tampil secantik mungkin, di dunia nyata tampil seamoh mungkin. Di depan suaminya, maksudnya di dunia nyata di depan suaminya tampil seamoh mungkin. Tapi kalau di dunia maya di depan laki-laki lain berusaha tampil secantik mungkin, tebar pesona. Tapi kalau di depan suaminya tidak tebar pesona, tebar malapetaka. Hentikan tabarut ya. Makanya masalah foto profil itu yang jujur-jujuri bapak-bapak ini loh. Nggak ada pakai filter-filteran. Ayo bopeng-bopeng ya bopeng-bopeng, udah loh. Ora perlu ditutup-tutupi. Masalah foto profil itu yang jujur-jujur bapak-bapak ini. Yalah. Tidak neko-neko pakai filter-filteran. Tapi tidak tahu ketika putri-putri kenapa harus pakai filter. Kenapa harus dandan secantik mungkin. Dulu belum ada internet ya ora bingung nih. Anak putri-putri kita, istri-istri kita ya ora bingung pasang foto profil itu ketika belum ada internet. Kenapa sekarang jadi bingung kalau nggak pasang, nggak gonta-ganti foto profil itu? Kenapa jadi bingung? Serasa ada yang kurang. Lah itulah kecanduan. Setiap hari harus ganti foto profil dengan gaya yang berbeda-beda. Padahal dulu belum ada smartphone, belum ada internet, ya ora bingung. Fotonya tidak diketahui orang, ya ora bingung, tidak gelisah. Lah sekarang tidak remaja, tidak muda, tidak tua,
Kenapa banyak yang gelisah saat tidak pasang foto profil? Koyo-koyo hidupnya ada yang kurang tanpa foto profil. Koyo-koyo hidupnya ada yang kurang tanpa nulis status. Itulah kecanduan yang tidak baik. Bapak-bapak ini foto profilnya ket awal punya akun ya wis kuwi terus. Bahkan ada kok karena saking gapteknya, gagap teknologi, mau pasang foto profil, mau foto sendiri, ngunggah sendiri tidak bisa. Carane foto dengan HP tidak bisa. Akhirnya yang difoto, foto yang dulu diupgradekan itu difoto. Dan itu minta tolong anaknya untuk diunggah di profilnya. Jadi memfoto foto. Itu ya ada. Dan gak akan gonta-ganti. Wis pokoke kuwi terus. Karena ya ora iso ganti. Tapi kenapa yang perempuan-perempuan itu menjadi gelisah? Setiap hari harus ganti. Setiap hari harus posting. Entah posting foto, entah posting video. Semuanya dengan filter. Ben didarani, ben dilokke ayu oleh laki-laki lain yang bukan mahram. Lah nanti kalau sudah tertarik, laki-laki ini menghubungi, dia melayani. Hatinya berbunga-bunga. Padahal sudah ada suami, tapi kok masih melayani gombalan-gombalan dari laki-laki yang bukan mahram. Dia nerima gombalan, melayani karena dia sendiri ya gombal gitu loh. Perempuan-perempuan yang menjalin hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, yang membalas gombalan laki-laki yang tidak halal, ketahuilah perempuan tersebut juga gombal gitu loh. Podo-podo gombale. Akhirnya podo mukiyone. Iya, khobisah ketemu khobis. Khobisah ketemu khobis. Gombal mukiyo ketemu gombal mukiyo. Sama dengan gombal mukiyo kuadrat. Ya khobisah ketemu khobis, ya sudah. Wis memang gaduane itu. Kalau menurut Allah itu khobisah, ya ketemunya khobis. Perempuan keji, pasangannya ya laki-laki keji. Iya, laki-laki keji, pasangannya juga perempuan keji. Quran surat An-Nur ayat 26 itu kan begitu. Maka ketahuilah, kalau ternyata ada perempuan yang melayani rayuan, gombalan dari laki-laki yang bukan mahramnya, ketahuilah dia itu sama-sama kejinya dengan laki-laki tersebut. Laki-laki itu gombal, perempuan itu juga gombal, podo gombale. Ya, terus ada lagi.